Shalom, selamat pagi Jemaat Mezbah Syukur dimanapun berada pagi ini. Mari sama-sama kita memulai hari ini dengan datang terlebih dahulu pada Tuhan. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat anugerah, buat rahmat setia Tuhan. Tuhan begitu baik buat setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami ada sampai saat ini, sampai detik ini, semuanya karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu besar atas setiap kami. Karenanya bagi hari ini Tuhan, izinkan kami bersekutu dengan Engkau. Kami menikmati kasih-Mu, peluk dekap setiap kami, setiap hati yang rindu dan haus akan Engkau boleh dipuaskan. Kami mau mengalami Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Buat kesetiaan Tuhan. Buat pertolongan Tuhan. Buat pembelaan Tuhan. Buat penyertaan Tuhan. Buat kesetiaan-Mu Tuhan yang sungguh nyata atas setiap kami. Terima kasih, terima kasih. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan aku ada hari ini. Hujan aku ada. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Yes. Engkau baik. Terima kasih. Semua yang ku alami bersama ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan, buat penyertaan Tuhan dari hari ke hari, dari bulan beranjak ke bulan yang lain, dari tahun ke tahun. Tuhan selalu ada untuk kami. Bahkan Tuhan tidak pernah sedetik pun tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari dengan segenap hatimu datang pada Tuhan pagi ini. Ucap syukur. Terima kasih Tuhan bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi.
sehabis hujan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari dengan segenap hati datang pada Tuhan. Yes. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Engkau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari lebih lagi Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Amin, amin. Kau setia, Kau mulia, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sungguh Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia, Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Apapun kondisi, situasi yang sedang dialami pada hari ini, mari datang dengan kesungguhan hati. Tuhan Allah Jehovah Jireh, Dia Allah yang menyediakan, Allah yang sanggup memenuhi setiap kebutuhan kita. Mari datang dengan segenap hati sama-sama. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini Tuhan, di mana Kau berikan kesempatan kami untuk kami boleh datang di hadirat-Mu Tuhan, membawa pujian, membawa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu terus Tuhan menyertai dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu yang sempurna menyertai dalam kehidupan kami Tuhan, dari pagi, siang hingga petang nanti Tuhan, dan hari-hari bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuntun setiap kami, biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, yang kami baca dan kami renungkan, biarlah ini menjadi dasar dalam kehidupan kami untuk kami melakukannya Tuhan, dan kami semakin hari semakin mendekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sukacita yang luar biasa dan damai sejahtera yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita hingga pada pagi hari ini, kita boleh diberikan kesempatan untuk kita ada di pagi ini untuk kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi kita bicara tentang iman. Seringkali iman kita kuat ketika keadaan kita baik. Keadaan kita baik dan keadaan kita tidak mengalami sesuatu hal, dan kemudian waktu usaha kita masih lancar, kemudian kesehatan kita baik, dan kebutuhan ekonomi kita tercukupi, kita dengan mudah mengatakan Tuhan baik. Namun pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana iman kita ketika hidup kita mengalami waktu hidup kita di keadaan yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita diingatkan tentang firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja ayat 17, pasal 17 ayat 1 sampai 14. Mari kita baca bersama 1 Raja-Raja ayat 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan 14. Di situ perikopnya dikatakan Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Jadi keadaan waktu itu Elia pada saat itu mengalami yang namanya kekeringan, dan mungkin tahun-tahun yang air tidak ada lagi, hujan tidak turun. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan di perikopnya Elia dan janda Sarfat. Mari kita belajar pada pagi hari ini tentang Elia dan janda Sarfat. Ayat 7 dikatakan, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku akan memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali
hanya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi ini. Baik, sampai di ayat 14 itu, saudaraku yang terkasih Tuhan Yesus. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, kisah dari seorang Nabi Elia yang waktu itu menghadapi kekeringan, masa kekeringan. Kemudian Tuhan menyuruh untuk dia pergi ke Sidon, daerah Sidon. Jadi daerah Sidon, dia menepi, keluar dari tanah Israel, keluar dari lingkungan Israel. Yang terdapat di situ juga wilayah Sidon, dan pergi ke Sarfat. Dan kemudian di sana ketemulah dengan janda miskin. Jadi di tengah kekeringan yang hebat di Israel, Allah memerintahkan Nabi Elia ini untuk pergi ke Sarfat yang non-Israel. Dan di sana ia bertemu dengan seorang janda miskin yang sedang bersiap memasak roti terakhir untuk dirinya. Dan dia bawa pulang, dia baru cari kayu bakar dan dia bawa pulang dan dia memasaknya dan dia makan dengan anaknya, dan setelah itu tidak ada lagi. Dan bahasa yang lebih parahnya lagi, dia tidak tahu besok mau hidup atau tidak, karena dia pasti mati karena tidak bisa makan lagi. Tetapi kemudian Elia meminta janda itu mendahulukan membuatkan roti untuknya, meski logikanya sulit diterima. Tapi janda itu taat, hasilnya tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli itu tidak habis sampai hujan turun. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sesuatu yang luar biasa. Kisah tentang Nabi Elia ini sangat luar biasa, di mana Tuhan bekerja di tengah yang mustahil. Seorang nabi dalam keadaan kekeringan yang hebat waktu itu di Israel, seorang nabi diutus Tuhan pergi ke Sarfat, ke daerah Sidon. Ke daerah Sidon itu daerah musuh. Daerah Sidon ini, daerah Sarfat ini daerah tempatnya Isabel. Yaitu istilahnya tempat di luar Israel. Dan Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk keluar dari sana. Sesuatu yang nggak masuk akal. Kenapa Tuhan nyuruh harus keluar dari bangsa Israel di tengah-tengah wilayah Israel dan menuju ke Sarfat? Dan di Sarfat, di sana kalau misalnya Tuhan bilang gini, pergilah ke sana Elia, karena ini kekeringan yang hebat, karena ini melanda, hujan tidak turun dan air sudah surut di mana-mana, dan aku suruh engkau pergi ke Sarfat, dan akhirnya ketemulah kamu dengan orang kaya, ketemulah dengan orang yang punya duit, maka merekalah yang akan memelihara kamu dalam keadaan kekeringan, dalam keadaan yang tidak baik, dan Nabi Elia akan dipelihara. Tapi firman Tuhan mengatakan bukan demikian, tetapi dia disuruh pergi ke janda Sarfat yang janda miskin, yang tinggal segenggam tepung, dan kemudian dia baru mencari kayu bakar dan kemudian pulang memasak tepung itu dan memakannya dengan anaknya dan mati. Hal yang tidak masuk akal yang diterima oleh Nabi Elia. Tapi karena Elia ini adalah orang yang takut akan Tuhan, apapun yang Tuhan suruh dia tetap lakukan. Dan dia pun mengimpartasikan iman itu kepada ibu ini. Artinya apa? Tolong buatkan roti itu buat aku dulu. Ini hal yang tidak masuk akal, saudaraku. Tepung yang tinggal segenggam dan dia makan dan kemudian mati bersama anaknya. Tapi Nabi Elia menyuruhnya untuk bikinkan terlebih dahulu untuk aku.
secara manusiawi memberikan bagian yang terakhir kepada orang asing adalah tindakan ceroboh. Namun janda Sarfat ini memilih percaya kepada firman Tuhan yang dikatakan Nabi Elia. Pemikiran dari janda Sarfat ini pemikiran yang melampaui kemustahilan. Dia hanya yakin percaya, oke, saya buatkan untuk nabi ini. Walaupun ini tantangannya adalah apa? Yang dia harus melepaskan dari segenggam yang dia genggam erat untuk hidup saat itu. Dia masak dan berikan kepada Nabi Elia. Dan dia taat kepada firman yang diucapkan oleh Nabi Elia. Tapi Tuhan sering bekerja di tempat yang justru kelihatannya paling tidak mungkin. Ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Dan juga kisah ini tidak menjanjikan kekayaan yang instan. Waktu Elia ngomong gini, tolong buatkan roti buat aku dulu, kemudian aku makan. Kemudian berkatalah Elia, dan kamu tempayan dan minyakmu, tempayan yang berisi tepung dan minyakmu itu tidak akan habis dan akan memelihara engkau waktu dalam kekeringan sampai nanti hujan datang. Artinya bukan berlimpah. Artinya Nabi Elia bukan menjanjikan gini, kamu berikan roti itu kepada aku, kemudian aku makan, kemudian kamu akan menerima kelimpahan yang luar biasa, yang kamu akan tempayanmu diberkati secara luar biasa dan minyak-minyakmu menjadi minyak yang sangat luar biasa yang banyaknya. Tetapi Nabi Elia tidak berkata itu, tapi berikanlah kepadaku roti itu, kemudian tempayan dan minyak-minyakmu tidak pernah habis sampai hujan datang. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi Tuhan seringkali tidak memberikan gudang gandum yang penuh sekaligus, melainkan porsi yang, tapi Tuhan memberikan apa? Porsi harian, penyertaan setiap hari, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang setiap hari demi hari Tuhan pelihara sampai pada waktunya. Jadi dari ketaatan janda Sarfat ini membuka pintu mujizat itu. Jadi waktu Elia berkata kepada janda, tepung dan dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai Tuhan menurunkan hujan. Jadi bukan mujizat dulu kemudian janda Sarfat ini taat. Seperti halnya demikian Tuhan ajarkan dari peristiwa ini. Bukan mujizat dulu terus kemudian kita taat, tetapi taat dulu kemudian mujizat itu terjadi. Janda ini mengambil langkah iman. Ia memberikan roti bagi Elia terlebih dahulu. Dan setelah itu Alkitab mencatat bahwa tepung tidak habis dan minyak tidak akan berkurang. Tuhan memelihara mereka hari demi hari. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, janda Sarfat ini bukan orang terkenal. Ia orang yang miskin, janda miskin, yang dia hanya memiliki segenggam tepung. Dan dia bukan orang kaya dan dia bukan orang Israel. Tetapi Tuhan memilihnya untuk mengalami mujizat besar. Penyertaan pemeliharaan Tuhan hari demi hari hingga pada satu saatnya tidak pernah habis. Jadi intinya apa, saudara? Baiklah kita memiliki iman yang seperti janda Sarfat ini, yang dia tidak melihat dirinya ke depan, saya mau hidup bagaimana, dan dia hanya taat saat firman Tuhan dikatakan. Dia hanya taat dan dia lakukan, dan sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupannya. Tempayannya akan diisi dan minyaknya akan terus menerus ada, dan pemeliharaan Tuhan ada dalam hidupnya. Bagaimana dengan hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus? Milikilah iman seperti janda Sarfat. Iman yang di luar logika manusia, hanya percaya, taat, dan lakukan. Maka sesuatu yang besar terjadi. Jadi ingat, bukan mujizat dulu baru kita taat. Tuhan berikan mujizat padaku, kemudian aku taat. Tetapi sebaliknya, taat dulu, maka kita akan melihat mujizat. Amin. Amin. Bapak, terima kasih buat firman pagi hari ini Tuhan.
bagaimana iman seorang janda Sarfat yang dia taat akan firman-Mu. Kemudian mujizat itu terjadi dalam hidupnya. Pemeliharaan Tuhan ada dalam hidupnya. Biarlah iman ini menjadi iman kita juga. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, ya, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Kami percaya bukan karena kami melihat Tuhan, tapi karena satu firman-Mu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami, tidak pernah berubah. Katakan lagi, sekali lagi, saya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi. Ajar kami taat akan firman-Mu, maka mujizat itu terjadi dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang tak pernah berubah. Sekali lagi katakan, sebab aku percaya, ya Tuhan, bukan karena melihat, tapi kami taat Tuhan. Kami tidak melihat apa yang ada di depan kami Tuhan. Kami tidak melihat apa kekurangan kami Tuhan. Kami hanya percaya akan firman-Mu. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan pernah berubah. Terima kasih. Hati yang percaya firman-Mu, firman-Mu, ku taat firman-Mu, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Haleluya Yesus. Ajar setiap kami Tuhan untuk kami percaya akan firman-Mu, taat akan firman-Mu, maka penyertaan-Mu, mujizat-Mu itu selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih pagi ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat Mezbah Syukur pada pagi hari ini Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kehidupan mereka Tuhan. Apa yang mereka kerjakan Kau buat berhasil Tuhan. Yang saat ini berulang tahun Tuhan, kami berdoa biarlah ditambah usianya ini Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur ada di tangan kanannya, dan kekayaan hormat ada di tangan kirinya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, mungkin hari ini ada di antara Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih yang berbaring sakit. Kami yakin percaya, kami taat akan firman-Mu Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan, dengan bilur-bilur-Mu sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kami Tuhan. Dan kami mengalami pemulihan yang luar biasa daripada Engkau Tuhan. Dan kami berdoa berkati setiap yang masih sekolah dan bahkan juga yang sudah bekerja Tuhan. Berkat-Mu melimpah setiap kami Tuhan. Perlindungan penyertaan-Mu Tuhan, penjagaan-Mu sempurna, dan apa yang kami lakukan berhasil dan beruntung di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Dan nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Kami juga menyerahkan bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Tuhan yang pegang kendali bangsa ini Tuhan. Dari presiden, menteri sampai jajaran yang paling bawah Tuhan. Tuhan beserta. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah taruh roh yang takut akan Engkau Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang tidak baik buat negara kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah penyertaan-Mu Tuhan sempurna. Berkati bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu ya Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa seperti yang doa Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita buka hati dan tangan kita. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua, dan menjemput kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya